Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Saya Musdiarto dari Kapabel. Tugas saya di Desa Paladang sebagai fasilitator desa. Di depan saya ini ada Pak Sudarmin. Beliau salah satu warga di Desa Paladang yang sering aktif dalam berkelompok, baik itu informal maupun formal di kelompok. Beliau juga sering menginisiasi untuk memberikan masukan, kemudian aktif dalam berlembaga. Pahit manisnya dinamika dalam kelompok itu sudah dikenyam oleh Pak Sudarmi sendiri. Nah, di sini saya akan memulai tentang bagaimana kerja-kerja kolektif yang ada di Desa Paladang. Nah, mungkin yang pertama saya tanyakan dari Pak Sudarmi itu sendiri tentang bagaimana hambatan yang terjadi yang ada di kelompok tani itu sendiri, Pak. Ya, Oke, saya persilakan. jadi pada dasarnya berkelompok itu adalah satu hal yang merupakan satu hal yang memang dibutuhkan atau sangat dibutuhkan, karena kan di dalam berkelompok sebuah pekerjaan yang berat sekalipun bisa terselesaikan secara baik dan benar. Itulah fungsi kelompok yang saya tahu. Namun kalau kita berbicara soal apa saja tingkat kesulitan yang ada dalam kelompok, itu tingkat kesulitannya ada banyak sekali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Namun kan tidak semua harus disampaikan secara detail, karena itu butuh waktu panjang dan lama. Ya, secara umumnya saja Pak untuk Kalau kita yang jelaskan. hambatan-hambatan berkelompok yang secara umum itu pada dasarnya karakter masyarakat itu selalu diliputi kesibukan. Nah, faktor kesibukan inilah yang menjadi kendala sehingga mempengaruhi kadang mempengaruhi aktivitas kelompok pada umumnya. Tapi kan itu tidak mengurangi semangat kerja kelompok itu sendiri atau secara kolektif. Yang lebih utama bahwa menjadi pengurus kelompok atau menjadi inisiator dalam kelompok itu perlu kesabaran dan perlu ketabahan di dalam menghadapi masyarakat yang berbagai macam pandangan, berbagai macam pikiran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya. Iya, selain kesibukan itu sendiri Pak, apalagi yang menjadi penghambat dari kelompok tani? Karena dari pengalaman dan pengamatan saya selama di Desa Paladang beberapa bulan ini, yang tugas saya sebagai fasilitator desa, ada beberapa ini yang saya tanya Pak, dan saya wawancara ke masing-masing ketua kelompok tani yang ada di Desa Paladang. Itu banyak yang mengatakan bahwa sudah banyak yang anggotanya yang tidak aktif, kemudian ada beberapa yang misalkan sudah keluar dalam kelompok, kemudian pada saat pertemuan rutin di dalam kelompok itu hanya beberapa orang yang datang, seperti itu yang saya wawancara dan pengamatan saya. Nah, selain dari kesibukan itu, apalagi yang menjadi ini Pak, faktor penghambat dari kelompok tani itu sendiri? Iya, saya kira betul sekali bahwa hambatan utama di dalam bekerja kelompok secara intens itu adalah bahwa karakter masyarakat itu sebetulnya memang ada ada anggapan bahwa ketika membangun satu kegiatan atau ketika kita berkelompok pada saat awal-awal itu mungkin masyarakat akan lebih memilih diam. Diam bukan berarti tidak aktif, tidak partisipatif, tetap akan berpartisipasi secara keseluruhan mungkin intinya. Tapi kan karakter masyarakat pada umumnya bukan hanya dalam kelompok, tapi
secara umum karakter masyarakat itu kalau saya mengistilahkan otaknya ada di matanya. Otaknya ada di matanya, Nah, Pak. jadi ketika belum ada hasil, belum ada ketertarikan untuk ikut terlibat di dalam. Oh, Namun ketika terlihat sedikit bahwa ini prospek usaha ini menjanjikan, artinya akan ada sesuatu di dalam, baru mereka berbondong-bondong untuk segera ikut serta di dalamnya. Saya pikir itu yang menjadi kendala utama. Misalnya ada program pemerintah yang mengharuskan atau menginisiasi satu community yang asing bagi masyarakat, ya dalam istilah ilmiahnya itu ekstern. iya. Kalau yang tanaman yang sudah ada di dalam digeluti masyarakat sendiri kan itu intern. Iya. Yang dimaksud ini adalah ekstern. Ekstern itu adalah tanaman yang asing bagi masyarakat setempat dan kemudian diprogramkan oleh pemerintah bahwa harus dibudidayakan misalnya. Ketika pertama kali membudidayakan, hanya ada 1-2 orang mungkin yang bisa melaksanakan secara benar, secara tepat dan sampai berhasil, sampai panen. Tetapi ketika prospek ekonominya nanti sudah terlihat, barulah masyarakat itu kemudian lebih cenderung untuk memilih komoditi yang ekstern tadi. Saya pikir itu yang Jadi yang saya lihat, yang saya bisa tangkap dari jawaban dari Bapak, ini kan dari misalkan masyarakat secara umum sendiri, ketika melihat hasil-hasil yang sudah didapatkan, itu baru anggota-anggota kelompok ini aktif dalam ini. Misalkan durian, ketika melihat sudah ada hasilnya durian, baru berbondong untuk menanam seperti itu, Pak. Maksudnya yang dari iya, tapi ada pengecualian ketika komoditi durian ini masuk dalam pembahasan. Karena kan sejak dari dulu komoditi ini sudah digeluti oleh para pendahulu kita yang ada di sini. Itu dari dulu memang senang bercocok tanam, termasuk durian, kemiri, pala dan lain sebagainya. Yang artinya tanpa disosialisasikan pun masyarakat akan menanam dengan sendirinya, karena kan mereka lahir, tumbuh dan besar di bawah pohon durian. Oh iya. Saya kira begitu sekali. Itu juga yang menarik tadi, Pak, yang kita bilang bahwa ini kan ada yang misalkan apalagi komoditi intern, misalkan kayak durian, pala. Sementara kan ada juga program dari pemerintah yang misalkan contoh misalkan di Kapabel yang akan ini akan membagikan bibit kepada masyarakat untuk ini penanaman budidaya porang. Itu kan artinya di sini hal-hal yang baru untuk masyarakat kalau misalkan porang, karena itu belum ada yang di ini, belum pernah ada yang ini melakukan, sehingga mungkin apa kira-kira yang harus dilakukan dari misalkan dari Kapabel atau misalkan dari dinas terkait tentang program yang dikasih masuk ini, misalkan komoditi baru yang akan dikasih masuk, Pak. Ya, yang pertama komoditi baru itu kan kita tidak tahu seberapa besar hasil yang akan kita dapatkan atau masyarakat dapatkan secara umum. Nah, kalau pertanyaannya Bapak, apa yang dilakukan pihak Kapabel atau pihak instansi terkait dengan tanaman ekstern tersebut, saya lebih cenderung mengatakan bahwa pihak Kapabel terlebih dahulu harus meneliti atau mengecek di skala nasional apakah prospek usaha penanaman porang ini menjanjikan. Kalau misalnya dari segi ekonomi memang menjanjikan, maka berikan jaminan kepada masyarakat bahwa ini ada nilai ekonomi. Barulah kemudian secara perlahan masyarakat bisa berkembang. Karena begini, Pak, seberapa besar pun produksi, kalau pasar tidak menjanjikan, saya pikir masyarakat tidak akan tertarik
Oh, sebaru itu Pak. Hal yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pencarian pasar untuk pasca panen. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau masyarakat belum melihat bahwa tanaman porang tersebut punya nilai ekonomi yang tinggi, maka faktor ketertarikan tentang bercocok tanam atau berbudidaya tanaman porang itu tidak akan muncul. Tetapi ketika dibarengi dengan prospek pasar yang bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membudidayakan tanaman tersebut. Saya pikir begitu. Selain kalau misalkan Pak begini, artinya ini kan sudah ada pasarnya dan misalkan nilai ekonomisnya ini kurang tinggi. Nah, ini dari instansi terkait, misalkan dinas pertanian atau misalkan dari Kapabel, apa yang harus diberikan ke masyarakat terlebih dahulu untuk misalkan apa kebutuhan masyarakat itu sendiri terlebih dahulu sebelum pasar yang ini Pak, sebelum menjual yang pertama begini, hasilnya Pak. tanaman ini kan ekstern, artinya belum ada masyarakat yang secara spesifik mengelola porang di tempat kami yang ada sekarang ini. Nah, hal yang pertama kali yang harus dilakukan itu adalah pelatihan atau pembangunan sumber daya, khususnya budidaya tanaman porang. Karena kan setiap tanaman itu beda komoditi, beda perlakuan. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa tata cara budidaya tanaman porang ini tidak sama dengan komoditi lain. Karena kalau Kapabel atau pihak instansi terkait hanya memberikan satu instruksi bahwa silakan tanam porang, kami siap menjual, maka akan percuma juga. Karena kan cara pemeliharaannya itu kan masyarakat belum tahu. Maksudnya umur tanaman ini bagaimana, perlakuannya seperti apa, masyarakat belum tahu. Dan hal yang pertama kali dilakukan itu setelah program ini berjalan nantinya harus dibarengi dengan sosialisasi tentang apa? Tentang tata cara budidaya tanaman porang dan pemeliharaannya seperti apa, kemudian pemupukan kalau itu dipupuk, kemudian panen dan pasca panen itu harus dijelaskan ke masyarakat supaya nantinya masyarakat tidak kewalahan untuk baik budidaya, pemanenan dan sistem pemasaran. Ya, saya sudah tangkap jawaban di situ Pak. Mungkin kembali ke ini tadi Pak tentang kelompok-kelompok pertanian yang ada di Desa Paladang. Jadi mungkin di sini apa sebenarnya tupoksi dari misalkan dari masing-masing anggota kelompok yang ada di kelompok pertanian itu sendiri Pak. Sebenarnya kalau artinya tujuan kemudian pokok dan fungsi dari peran masing-masing dari anggota kelompok itu sendiri di dalam kelompok. Tujuan berkelompok sebenarnya itu tanpa ada kelompok tani pun ini sudah berjalan sudah puluhan tahun silam. Iya. Ya, artinya tujuan dari berkelompok itu adalah memupuk semangat kegotong royongan. Itu yang utama. Kemudian dari segi pekerjaan, katakanlah bisa mempermudah pekerjaan ketika kita bekerja secara kolektif atau berkelompok, itu akan paling tidak akan meringankan beban secara perorangan kalau itu masuk dalam kelompok. Nah, kalau misalnya kita bicara apa manfaat kelompok, manfaatnya ya itu kerjaan berat menjadi ringan pada saat berkelompok Pak. Artinya beban yang melebihi kemampuan individu itu bisa terselesaikan dengan baik karena kelompok. Saya pikir begitu. Dan masing-masing memang anggota-anggota kelompok ini tahu perannya masing-masing Pak dalam kelompok. Ya, misalkan ketua, sekretaris, dan bendahara, kemudian anggota kelompok. Saya coba mengulas kembali karena beberapa tahun silam saya pernah merintis sebuah kelompok tani. Dalam berkelompok itu seorang ketua atau pengurus kelompok itu adalah sebagai tanggung jawab akan dalamnya organisasi ini. Ya betul. Seorang ketua atau pengurus itu harus mampu memanage
Bagaimana Ya, caranya betul. memanage? Makanya dibuatlah satu anggaran dasar, anggaran rumah tangga di dalam kelompok. Iya. Nah, kemudian kita musyawarahkan bersama untuk diterapkan menjadi sebuah aturan, sebuah aturan. Nah, aturan tersebut definisinya adalah membahas tentang apa hak-hak anggota, kemudian apa kewajiban anggota. Nah, di situ peran penting seorang pengurus atau seorang ketua itu diperlukan. Makanya saya katakan tadi lebih awal bahwa butuh kesabaran dalam Oh, iya. menghadapi atau dalam merintis sebuah kelompok tani. Bukan cuma kelompok tani, di tingkat apa namanya kelompok masyarakat adat pun demikian. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menciptakan sebuah kelompok yang marginal istilahnya. Kalau saya sendiri sudah 3 kelompok yang pernah saya rintis di sini. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, masih berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Meskipun ada yang berbeda, ada hambatan kan tidak menutup. Nah, itu yang terjadi di itu yang terjadi di lembaga formal misalkan kelompok-kelompok tani. Nah, selanjutnya kalau misalkan saya lihat di kelompok-kelompok ini Pak, kelompok-kelompok adat, misalkan tradisi-tradisi yang ada di Desa Paladang itu sendiri, itu saya lihat itu kalau misalkan ada acara-acara adat, itu biarpun dia diorganisir, misalkan petindak bola, kemudian ada acara kematian dan pernikahan, itu selalu aktif Pak, dan banyak orang untuk membantu, dan kerja-kerja itu berjalan sendiri secara alami. Betul. Jadi begini, di desa kami saat ini, sampai saat ini saya katakan bahwa tradisi adat budaya dan istiadat itu masih sangat kental, Kalau kita perbandingkan dengan hukum formal, hukum adat itu sendiri lebih dipercaya. Maksudnya lebih dipercaya bukan berarti hukum formal diabaikan. Itu tidak. Tetapi kan kebiasaan atau budaya masyarakat di sini itu memang sejak dari dulu itu sudah berjalan secara alami. Dan saya pikir tidak akan pernah terjadi perubahan apapun kalau khusus untuk di tempat kami ini, di desa kami ini, karena kan selain itu memang petua-petua dari pendahulu kita, itu juga masyarakat sendiri sudah merasakan manfaatnya. Oh, berarti artinya kalau misalkan untuk tradisi ada di Sepaladang itu sudah dirasakan sebenarnya untuk masyarakat. Ya, betul. Tentang manfaatnya ini tradisi yang dilakukan Pak. Ya. Misalkan kerja-kerja kolektif, gotong royong dan saling membantu. Ya. Dan tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri sudah tinggi untuk sudah terbangun seperti itu Pak. Nah, tingkat kesulitan yang dialami itu di dalam kelompok masyarakat adat, kalau saya mengatakan hampir tidak ada, karena ini kan dianggap sakral atau disakralkan, sehingga kepedulian terhadap kerja kolektif dalam masyarakat adat itu dengan sendirinya akan menguat. Terbukti sekarang Pak Diar sendiri kan sudah menyaksikan beberapa acara adat di tempat ini, dan itu bisa dibuktikan secara pasti bahwa ternyata di dalam masyarakat adat itu berjalan secara natural. Iya Pak. Tanpa ada penekanan yang signifikan seperti itu. Karena sudah beberapa bulan saya di sini Pak untuk fasilitator desa. Nah, kemarin juga yang kegiatan di Dusun Marasi yang Patinda Bola. Ya. Itu kan itu tidak disampaikan secara misalkan di masjid untuk diumumkan mau Patinda Bola atau misalkan mau seperti di rumah. Itu hanya penyampaian dari mulut ke mulut untuk misalkan Patinda Bola, dan itu bahkan satu kampung yang datang untuk membantu Pak. Nah, di situ saya lihat
bagaimana tradisi-tradisi adat yang ini, kegiatan-kegiatan adat di Desa Paladang itu sudah terbangun memang di Desa Paladang. Kalau misalkan untuk tradisi, beda kalau misalkan untuk kelompok pertanian yang masih ini saya lihat. Kemudian ini tadi yang tradisi-tradisi adat, bagaimana peran-peran dari pemangku-pemangku adat yang ada di ini Pak, di Desa Paladang sendiri? Ya, saya pikir seperti biasanya, artinya dari 4 pemangku adat yang ada itu sudah tahu tugasnya masing-masing. Jadi tanpa harus dijelaskan, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun ada etika-etika dalam berkomunikasi dengan sang pemangku adat. Artinya ada yang masyarakat harus lakukan secara benar, secara tradisi juga. Kemudian barulah sang si pemangku adat bisa menjalankan tugasnya secara benar. Karena ini kan ada beberapa ritual di dalamnya. Ketika ingin membangun rumah, ketika ingin melakukan pesta pernikahan, pesta istilahnya hakikah, dan lain sebagainya, termasuk semua acara-acara adat yang ada. Gitu. Jadi kan tugas dari masing-masing pemangku adat ini mereka sudah hafal, sudah tahu. Namun kan seperti tadi saya katakan bahwa pemangku adat ini pun punya kewajiban, tapi juga punya hak. Sama dengan masyarakat, begitu sebaliknya dengan masyarakat adat pun punya kewajiban, juga punya hak. Berarti pemangku adat ini punya hak dan kewajiban sendiri Pak. Ya, betul. Masyarakat biasa pun itu punya hak dan kewajiban. Ya, terkait dengan tradisi. Iya, jadi yang saya lagi Pak tentang pemangku adat ini kan ada kita bilang tadi 4 ini, 4 pemangku adat. Nah, bisa mungkin apa-apa yang misalkan ini struktur dari pemangku adat itu sendiri yang ada di Desa Paladang Pak. Jadi yang 4 itu tadi punya tugas dan fungsi masing-masing. Yang pertama teman tua atau ketua adat. Fungsinya adalah menangani setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat, termasuk ketika akan melakukan acara yang terkait dengan tradisi, termasuk acara hakikah, pengantin, penamatan Al-Quran bagi anak-anak pengajian dan sejenisnya. Karena kan hampir seluruh kegiatan atau acara yang diadakan masyarakat itu dirangkum oleh tradisi dan adat budaya. Nah, penanggung jawabnya itu ketua adat atau teman tua tadi, penanggung jawabnya. Jadi yang kedua, kemudian ada yang namanya sandro. Kalau mau didefinisikan dalam pemerintahan modern, sandro itu adalah seorang dokter yang mengobati berbagai macam penyakit. Nah, cuma kan di istilah tradisi ini kan itu disakralkan oleh masyarakat. Jadi masing-masing punya pantangan, masing-masing punya tugas yang berat. Nah, kemudian yang ketiga, dulung. Dulung itu kalau diartikan dalam pemerintahan modern itu semacam penyuluh pertanian. Jadi lengkap dengan ramalan cuacanya. Itulah sebabnya makanya ketika pemerintah menentukan bahwa musim tanam di kabupaten mereka itu adalah April September, tapi di sini kita beda sendiri karena kan punya pendapat sendiri, tetapi tanpa mengabaikan atau mengesampingkan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, saya pikir begitu. Kemudian yang keempat adalah imam atau guru. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keagamaan, beliau inilah yang menangani yang terkait dengan keagamaan. Misalnya pengajian, pembacaan ayat suci Al-Quran,
Tadarus, MTQ itu diinisiasi oleh imam ini, guru ini. Kalau istilahnya kami di sini guru. Saya kira 4 itu semua sudah lengkap. Jadi 4 inilah yang menjadi dasar pemerintahan modern untuk membentuk satu sistem yang namanya birokrasi atau pemerintahan. Jauh sebelum republik ini dibentuk, menurut cerita para pendahulu, ini memang sudah ada. Sampai sekarang masih tetap eksis di Desa Paladang. Jadi makanya tadi dari awal saya menyampaikan bahwa hukum adat di sini itu seolah-olah melampaui hukum formal. Tetapi bukan berarti bahwa hukum formal diabaikan oleh masyarakat dan dilanggar begitu saja. Itu tidak. Karena hukum adat pun melarang. Apa yang dilarang oleh KUHP dan KUHP itu juga dilarang di hukum adat. Dilarang. Hanya ini kan berlaku dalam skala lingkup wilayah desa atau wilayah adat. Jadi seluas apa wilayah adat itu dijalankan, ya disitulah aturan itu berlaku. Mungkin di daerah lain tidak, tapi alhamdulillah kami di sini masih tetap eksis dengan itu. Saya pikir begitu. Nah, ini kan sudah ada tugas dan fungsi masing-masing pemangku adat ini, Pak. Nah, tentunya kan dalam satu lembaga adat itu kan tentunya ada sebuah aturan yang aturan yang dibuat oleh pemangku adat ini. Nah, ketika dilanggar sama masyarakat biasa ini sendiri, Pak, bagaimana ini, Pak? Jadi begini, persoalan tradisi dan adat budaya ini kan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kerja kolektif. Ya, makanya kalau misalnya terjadi pelanggarannya imbasnya pun kolektif. Menurut yang kami percaya bahwa kalau misalnya satu masyarakat melanggar aturan-aturan yang dibuat, kita semua kena. Seluruh elemen masyarakat yang ada dalam lingkungan masyarakat adat itu akan kena. Itu misalnya pada saat padi menjelang berbuah, tanaman padi menjelang berbuah, ada dulu sudah menyatakan bahwa dilarang menebang. Nah, dilarang menebang ini secara pemerintahan modern itu disebut sebagai kearifan lokal. Itu dilarang menebang. Ketika itu terjadi, misalnya masyarakat ada yang melanggar, maka biasanya panen tidak akan sesukses ketika tidak terjadi pelanggaran. Tidak akan sama. Artinya ada saja kendala sehingga membuat panen kurang memuaskan. Ya, itu yang kami yakini, karena kan sudah dibuktikan dan banyak hal-hal yang hal lain. Berarti itu sudah ada pernah masyarakat biasa melakukan pelanggaran itu, Pak? Ya, sudah pernah. Dan sanksinya semua seluruh elemen masyarakat itu kena. Artinya kalau misalnya ada kegagalan dalam sisi pemanenan itu perlu direview kembali. Ada apa? Ada kesalahan apa yang dibuat oleh masyarakat? Terkait dengan pemangku adat tadi itu pun ada masa jabatan. Jadi setelah 3 tahun masing-masing itu bisa saja menetapkan jabatan, artinya meminta kepada masyarakat banyak untuk segera diganti. Oh, yang menarik juga tadi, Pak, yang kan ini dari pemangku adat itu sendiri kan ada masa jabatannya untuk ini. Nah, ketika misalkan ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat biasa,
apakah ada misalkan belum sampai 3 tahun Pak, meski apakah ada ini yang untuk penggantian pemangku adat itu sendiri atau bagaimana Pak? Ya, jadi Kalau begini, persoalan jangka waktu masa jabatan yang saya katakan tadi itu maksimalnya 3 tahun. Tetapi seandainya terjadi pelanggaran yang masif dan tidak bisa ditolerir lagi, jangankan 3 tahun, 1 hari saja dia bisa keluar. Artinya dia bisa meminta mengundurkan diri begitu. Karena kan ketika masyarakat kurang merespon atau kurang memahami apa yang diinginkan oleh sang aktor itu tadi, bisa saja dia merasa kecewa dan meminta untuk segera diganti. Itu jadi belum pernah diganti dalam artian atas permintaannya, bukan atas keinginan masyarakat. Itu di sini belum pernah terjadi yang melakukan semacam kudeta. oh iya. Itu tidak pernah terjadi. Jadi sang aktor ini keluar ketika keinginannya, atas dasar keinginannya sendiri, kemudian masa jabatannya sudah sampai itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa diperpanjang, artinya dia bisa ambil periode kedua. Selanjutnya periode Ya, kedua. periode kedua, bahkan periode ketiga sampai periode ke-10 pun bisa, seandainya masih mampu dan warga juga masih tetap menyetujui itu. Jadi sistem-sistem yang sebenarnya kalau menurut anggapan saya itu demokratis, sangat demokratis. Itu sudah ada sebenarnya sejak dulu, bukan cuma adanya pada era pemerintahan modern, sejak dulu. Jadi begitu aturan-aturan yang ada di dalam seperti itu. Kan artinya kalau misalkan ini sudah ada aktor misalkan Sandro yang menyatakan pengunduran diri. Nah, untuk penggantiannya itu sendiri Pak, siapa yang akan menggantikan untuk ini Pak? Kan pengunduran dirinya itu atau berakhir masa jabatannya itu kan tidak serentak. Iya. Tidak serentak. Nah, ketika satu meminta mengundurkan diri, kan masih tersisa 3. Tetapi keluar satu bukan berarti tidak cukup. Jadi salah satu dari 3 ini itu yang mengambil alih jabatan itu. Berarti ada yang merangkap jabatan Ada. seperti itu Pak? Ada. Nah, ketika terjadi pengunduran diri secara bersamaan, maka itu akan kembali ke masyarakat umum. Anangan istilahnya kalau di sini. Anangan itu yang berarti orang banyak. Gitu. Disitulah kembali para tokoh masyarakat yang ada di kampung, tokoh adat, itu akan kembali berembuk. Persis kayak musyawarah mufakat. Berembuk. Siapa lagi yang bisa menggantikan, siapa yang ada di posisi ini, kemudian didatangilah satu persatu untuk diminta kesiapannya. Ya. Tapi kalau itu pun tidak tercapai, artinya kan tidak harus serentak. Kalau keluarnya secara bersamaan, maka pengangkatannya pun tidak harus serentak. Kita menunggu sampai ada yang bersedia, dengan catatan bahwa garis keturunannya memang pernah menjabat. Oh, berarti ada yang ini garis keturunan Pak, yang misalkan dia pada saat itu Sandro dan dia menyatakan untuk mengundurkan diri, harus memang garis keturunan ini lagi yang Sandro yang menjabat sebagai Sandro selanjutnya Pak? Ya, biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kan di sini istilahnya sudah satu rumpun. Jadi seluruh warga itu dianggap layak, karena kan ini warga Paladang ini satu turunan. Nah, nanti di situ dipilah-pilah siapa yang bersedia, siapa yang mau menjalankan. Nah, itulah yang diminta kesediaannya. Itu. Ya, jadi kemudian ini Pak, lanjut mungkin ini yang terjadi, kan ada beberapa dinamika yang terjadi di misalkan di kelompok pertanian atau misalkan kelompok tradisional. Kan pasti ada
kesenjangan antara misalkan masyarakat biasa kemudian masyarakat adat, seperti apa dinamika yang terjadi di masyarakat itu sendiri Pak, Maksudnya antara masyarakat biasa dengan ini masyarakat ya pemangku adat. jadi begini, pemangku adat dalam hal ini itu adalah seorang pemimpin, seorang pemimpin. Tetapi ketika masuk ke dalam sistem pemerintahan formal, semua posisinya sama. Baik itu pemangku adat atau masyarakat biasa, posisinya sama ketika sedang berhadapan dengan pemerintahan modern. Tetapi ketika masuk dalam wilayah adat, maka posisinya akan kembali dengan sendirinya. Karena kan peraturan pemerintah itu harus kita patuhi. Tetapi di samping itu kita juga harus menyesuaikan, masyarakat juga harus menyesuaikan bahwa ada hukum adat yang harus dijalankan, seperti itu. Nah, kemudian ini Pak kan ada lembaga adat, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, bagaimana menjalankan itu dua-duanya Pak untuk ini di dalam satu desa ini? Kalau soal menjalankan, dua-duanya bisa berjalan berbarengan, dua-duanya bisa berjalan secara kompatibel, tanpa harus bersinggungan satu sama lain. Ya, kalau misalnya masyarakat secara umum sebagaimana layaknya masyarakat Indonesia, ya sang aktor ini tinggal menyesuaikan diri. Tetapi ketika masuk dalam lingkup tradisi, masyarakat lagi yang menyesuaikan diri. Berarti saling ini menyesuaikan antara satu sama lain. Kalau misalkan ada misalkan ada kegiatan pertanian, itu kemudian itu bisa diselesaikan secara ini di kelompok. Kalau misalkan dia masuk dalam tradisi, itu diselesaikan secara tradisi. Itu tidak saling bersinggungan begitu. Tidak saling merugikan satu sama lain. Tapi kalau dari segi pertanian sendiri, tetap itu diinisiasi oleh sang aktor pemangku adat. Ya, tetap diinisiasi. Hanya kalau misalnya dari pihak pemerintah ingin mengadakan satu kegiatan di dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang khusus untuk pertanian, ya kembali lagi ada penyesuaian di dalamnya. Saya pikir begitu. Dan selama ini kan kita sudah merasakan juga, kita sudah menjalankan sendiri bahwa kalau dikatakan kesenjangan, sebenarnya itu hanya sebuah anggapan beberapa orang, anggapan beberapa masyarakat. Tapi pada dasarnya kesenjangan sendiri itu tidak terlihat. Kesenjangan yang dalam tanda petik, mana yang masyarakat adatnya, mana yang pemangku adatnya, kemudian mana yang peraturan pemerintahnya. Hampir tidak terlihat ada kesenjangan. Iya, baik Pak. Kemudian lanjut saya ini Pak. Jadi mungkin di situ untuk kelompok-kelompok misalkan pertanian dan kelompok-kelompok adat. Nah, untuk misalkan di ini Pak, di Kapabel itu sendiri, apa efek dari ini? Misalkan pada saat masuknya ini Kapabel di Desa Paladang Pak, sebelum dan sekarang ini. Kalau kita bicara soal efek, tentu ada dua faktor di situ. Apakah sisi mudaratnya atau sisi kebaikannya? Saya katakan bahwa lebih banyak baiknya dibanding mudaratnya, dibanding keburukannya. Karena kan sebelum masuk Kapabel, masyarakat di sini tidak pernah tahu bahwa ada program-program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk pengelolaan kawasan hutan lindung, yang selama ini masyarakat tahu kawasan hutan lindung itu tidak boleh disentuh sama sekali.
Nah, dengan kehadiran Kapabel, dengan sosialisasi yang masif itu, masyarakat menjadi paham bahwa sebenarnya bisa dengan catatan bahwa harus meminta kepada pemerintah. Itu. Sekarang ini masyarakat menjadi tahu, kalau sebelumnya kan tidak. Ya, jadi sebelum Kapabel masuk itu, masyarakat dihantui ketakutan. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat itu hampir setiap hari masuk hutan, tapi itu dihantui ketakutan. Nah, ketika muncul Kapabel dengan sosialisasi yang masif itu, masyarakat menjadi tahu bahwa sebenarnya bisa gitu, dan itu akan lebih istilahnya akan legal tanpa dihantui rasa ketakutan. Itu manfaat yang paling pertama yang dirasakan masyarakat di sini. Kemudian kalau kita bicara program, persoalan pendampingan dari pihak Kapabel ini kan saya pikir sudah tidak diragukan. Artinya apa yang mereka harus lakukan mereka sudah tahu. Nah, contohnya Bapak sendiri, apa yang Bapak mau lakukan, tentu kan banyak kendala yang Bapak hadapi pada saat pertama masuk di sini. Tapi kan pada intinya Bapak mampu menyelesaikan diri, yang pada akhirnya diterima dengan baik. Saya pikir kan begitu. Nah, sampai sekarang masuk pada tahap permohonan izin untuk hutan kemasyarakatan. Saya pikir ada perubahan yang terjadi di dalam lingkup masyarakat yang ada di sini ketika pertama kali Bapak masuk dan bersosialisasi di sini. Saya pikir saya tidak perlu menceritakan, Bapak sendiri sudah merasakan apa perbedaan yang terjadi ketika Bapak baru masuk, kemudian apa yang terjadi sekarang. Jadi apa harapan untuk Kapabel itu sendiri Pak ke depannya? Begini Pak, saya berharap dan sangat berharap bahwa pendampingan akan tetap berjalan sama seperti yang ada saat ini, meskipun waktu sudah ditentukan bahwa hanya sekian bulan masa pendampingan yang dilakukan oleh pihak Kapabel, pihak pendamping. Tapi setidaknya kami meminta bahwa pendampingan ini berkelanjutan sampai ke pasca izin, karena ada beberapa tingkat kesulitan yang saya pikir cukup rumit untuk kita selesaikan bersama. Makanya kami minta bahwa kepada pihak Kapabel untuk bisa lebih memperpanjang masa pendampingan sampai kepada penanganan pasca izin. Karena kan kalau hanya sampai pada permohonan izin, begitu keluar izin artinya Kapabel secara formal itu sudah lepas tangan. Itu sudah lepas tangan, bukan berarti bahwa dicuekin, tidak diperhatikan lagi sama sekali, tidak seperti itu. Tapi secara formalnya itu kan sudah tidak berkekuatan hukum lagi ceritanya. Makanya apapun yang terjadi, ya bisa saja Kapabel mengatakan kami kan sudah melakukan yang terbaik. Ya, artinya di sini saya masih mengharapkan bahwa ada uluran tangan dari pihak Kapabel untuk memberikan pendampingan sampai pada penanganan pasca izin. Karena di situ baru pekerjaan baru mulai Pak. Kalau sekarang belum. Saya pikir begitu. Iya. Harapan saya untuk Kapabel. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya pada hari ini. Jadi ya, demikianlah tadi hasil perbincangan saya dengan Pak Sudarmi. Adapun beberapa poin yang saya tangkap di sini, yang pertama faktor penghambat dari kelompok tani sendiri. Masyarakat mulai bergerak ketika ada keseriusan
dari tim inisiator untuk melakukan kerja-kerja di masyarakat. Kemudian faktor pendukung itu sendiri dari masyarakat, yaitu adat dari masyarakat Desa Paladang itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.